Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Kali ini kita masih membahas tentang bagaimana bermanfaat stay at home dalam keadaan seperti sekarang ini. Lanjutan daripada episode yang lalu bahwa kita sedang membahas bagaimana jiwa kita besarkan sebagaimana interior dalam sebuah rumah. Itu sebabnya kali ini kita akan membahas bagaimana tentang mengalah. Mengalah itu indah. Saudara, kita perhatikan baik-baik bahwa mengalah itu indah. Mengalah mempunyai banyak makna, mempunyai banyak arti. Tetapi yang jelas bahwa orang-orang yang mengalah lebih memilih untuk tidak ngotot. Lebih memilih untuk tidak menuntut, lebih memilih untuk damai daripada konflik, memilih damai daripada berdebat. Karena berdebat, ngotot, konflik adalah perkara yang sia-sia. Sementara Tuhan Yesus berkata, jangan melakukan perkara yang sia-sia. Lalu dengan memilih damai, mengutamakan ketenangan, itu menggenapi firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi orang-orang yang mengalah tidak memilih untuk ngotot, tapi memilih untuk mengalah, sudah ikut merealisasikan, mewujudkan damai di muka bumi. Yang kedua, mengalah itu berarti tidak mempertahankan posisi atau hak. Barangkali saudara berkata, kenapa kita tidak pertahankan posisi dan hak? Kita perlu berserah kepada Allah. Kita bisa melihat bagaimana contoh-contoh orang-orang yang berserah kepada Allah. Sementara firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima dan keenam dikatakan di situ, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka katanya di situ, ia akan bertindak, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi Tuhanlah yang akan memunculkan kebenaran kita dan akan memunculkan hak kita seperti terang dan seperti siang. Jadi itu sebabnya kenapa kita perlu mengalah. Karena mengalah itu memberikan kesempatan kepada Allah untuk mengembalikan hak kita, menyatakan kebenaran kita. Kita perlu mengerti bahwa kenapa kita perlu mengalah. Yang pertama, kenapa kita perlu mengalah? Karena kita lebih mengutamakan perkenanan Tuhan daripada perkenanan apapun. Kita lebih mengutamakan perkenanan Tuhan daripada apapun. Kalau Allah sudah berkenan kepada kita, semuanya, bahkan hati raja-raja pun katanya, dialirkannya seperti batang sungai kepada siapa dia suka. Jadi kalau Allah sudah berkenan, dia akan mengalirkan bahkan berkat dari raja-raja, dari singgasana turun kepada kita. Yang kedua, kenapa kita perlu mengalah? Karena kita lebih mempercayai janji Tuhan daripada apapun. Janji Tuhan segala-galanya bagi kita daripada janji manusia, daripada keadaan yang kita bilang kondusif, baik, tapi janji Tuhan adalah janji yang manis, janji yang teguh dan dapat dipercayai. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengalah? Karena kita tahu pasti upah kepada kita datangnya dari Tuhan, bukan dari siapapun. Jadi 3 perkara itu cukup. Kenapa kita harus mengalah? Kita mengutamakan perkenanan Tuhan. Yang kedua, kita percaya janji Tuhan. Dan yang ketiga, kita percaya, kita pegang bahwa upah kita datangnya dari Tuhan. Abraham telah memilih untuk mengalah kepada Lot. Dia kepanggil Lot ketika Lot punya karyawan dengan Abraham punya karyawan bertikai, konflik. Dan akhirnya Abraham berpikir, tidak baik konflik ini terus-menerus. Dan akhirnya Abraham panggil Lot dan berkata, Lot, kemana kau pergi? Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Silahkan pilih. Dan harusnya Abraham punya hak. Tapi Abraham melepaskan haknya dan mengizinkan Lot memilih. Dan akhirnya, saudara tahu, Lot memilih tanah-tanah permai dan masyur menurut pandangan matanya. Menurut keinginan matanya. Tetapi kita bisa melihat di akhir dari cerita itu sangat tragis. Abraham melihat dan tahu bagaimana Tuhan meluluh lantakkan Sodom dan Gomora. Daerah yang dipilih Lot menjadi kawasan, menjadi negeri, menjadi tempat tinggalnya. Dan akhirnya Sodom luluh lantak dan Lot diselamatkan demi Abraham. Tapi peristiwa tragis lainnya muncul dan akhirnya Lot berhubungan sumbang dengan 2 putrinya. Lahirlah 2 anak dan 2 bangsa, yaitu Amon dan Moab. Tapi lihatlah, sampai sekarang
Tidak ada bangsa yang bernama Amon dan Moab, sudah punah. Tetapi Israel sampai sekarang, bahkan Alkitab mencatat 12 pintu gerbang di surga adalah nama-nama keturunan Abraham, nama-nama anak-anak Yakub. Nah, saudara, yang kedua, kita bisa melihat bagaimana sedua orang perempuan pernah datang ke hadapan Raja Salomo, bertikai, konflik. Mereka bertengkar memperebutkan satu anak yang masih hidup dan satu anak yang mati. Dan mereka masing-masing mengatakan, anakku yang hidup dan anakmu yang mati. Yang satu berkata, anakku yang hidup, anakmu yang mati. Dan mereka bawa ke hadapan Raja Salomo, dan hikmat Raja Salomo diuji di sini. Dan akhirnya Salomo berkata, ulu balang, ambil pedang, potong ini anak, bedah ini anak. Setelah anak itu dibelah, nanti kasih sebelah buat ibu ini dan sebelah buat ibu ini. Dan ibu yang tidak punya anak berkata, iya, lebih bagus supaya adil. Sama dia sebelah, sama aku sebelah. Tapi ibu yang punya anak berkata, Raja, dijauhkan kiranya itu. Berilah anak itu kepadanya, dan biarlah anak itu hidup. Asal anak itu hidup, kepadanya tidak apa-apa. Saya rela. Dan Raja berkata, kembalikan anak itu kepada ibu ini. Karena ibu inilah yang punya anak. Saudara bisa lihat bagaimana Allah mengembalikan hak-hak orang yang melepaskan haknya. Dan memunculkan kebenaran-kebenaran orang yang melepaskan haknya dan memilih untuk mengalah. Mari kita selamat mengalah, tetap stay at home, dan kita tinggal di rumah, banyak berdoa, dan kita percaya Tuhan mengembalikan hak kita dan memunculkan kebenaran kita. Shalom, sampai jumpa lagi dengan saya Henry Dunanes Sirait dalam program Dari Rumah ke Rumah. Tuhan memberkati.